Kita sering dengar cerita-cerita dramatis soal judi online. Cicil motor ditukar, utang menumpuk, istri kabur ke pelukan orang lain. Pertanyaannya sederhana, kenapa banyak orang belum jerak juga? Mungkin karena kalah hitung atau karena harapan kaya instan masih lebih kuat ketimbang logika sehat? Judi online ibarat narkoba digital. Sekali coba, susah lepasnya. Anehnya, banyak yang masih mau mancing bara padahal tahu ujung-ujungnya bakalan panas. Bayangin, dengan modal puluhan ribu rupiah saja, kita sudah bisa mulai main judol. Di sini gue kasih beberapa alasan kenapa judi online memiliki daya tarik yang sampai segitunya. Yang pertama, daya tarik hadiah instan. Platform judi online sering menawarkan mimpi kaya cepat, misalnya jackpot jutaan rupiah dalam sekali taruhan. Sebagian orang bisa terperangkap iming-iming 1 miliar per hari lewat promo modal kecil itu. Yang kedua, ilusi near miss. Algoritma lisensinya dibuat licik. Mereka menampilkan nyaris menang atau near miss untuk membuat pemain berpikir hampir beruntung. Begitu tergigit, otak mengira kemenangan besar tinggal selangkah lagi sehingga terus semangat main. Ketiga, efek ilusi kontrol. Game tampak memberi kesan bahwa keterampilan pemain bisa memengaruhi hasil, padahal sejatinya mesin slot diacak komputer. Keterampilan jadi sekadar kamuflase, yang sebenarnya menang kalah tetap ditentukan sistem di balik layar. Taruhan kecil kerugian besar. Tarif masuk hanya Rp5.000 sampai Rp10.000 per putaran. Mirip biaya sekali minum kopi instan kan? Tapi kalahnya pun tiap kali menumpuk. Mendorong pemain terus deposit ulang hingga kantong jebol. Kemenangan awal memancing. Awalnya banyak pemain baru sering menang, biar kecanduan. Setelah yakin, frekuensi kemenangan diturunkan drastis. Coba tebak siapa yang terus kalang kabut di akhir cerita. Tentu si pemain karena bandarnya menang telak. Kemudian dari segi tampilan di layar, desain antarmuka yang adiktif, layar penuh warna cerah, animasi dan efek suara koin berjatuhan tiap kali menang. Grafik dan audio memang sengaja dirancang untuk memicu dopamin di otak. Alhasil, pengguna susah berhenti meski mereka sadar kalahnya besar. Algoritma media sosial. Sekali kamu mencari konten judi, algoritma medsos tak segan menawarkan konten serupa berkali-kali. Hasilnya, iklan dan ajakan berjudi muncul terus di timeline, memancing rasa penasaran siapa saja yang melihat. Tekanan sosial atau FOMO. Teman-teman yang pamer jackpot bikin orang lain ngiler, ikut main. Gaya hidup. Biasa aja bos, sulit diterapkan bila semua teman kelihatan asyik memasang taruhan. Rasa ingin ikut keren dan takut ketinggalan tren itu dimanfaatkan bandar sebagai magnet pemain baru. Semua trik di atas diracik sedemikian rupa untuk menjebak otak. Begitu terasa hampir menang, biasanya pemain susah berpikir logis dan selalu ingin coba sedikit lagi. Sentuhan halus dari algoritma berjudi ini mengaburkan akal sehat. Kita seakan hipnotis sendiri. Intinya, sekali jatuh cinta dengan ilusi ini, susah deh kembali. Akibatnya, ratusan ribu orang tetap terperangkap meski nasib mereka makin carut-marut. Kemudian peran teknologi pun juga berpengaruh, baik itu algoritma, UAE, ataupun sistem reward. Platform judi online bukan hanya menunggu korbannya menekan tombol, tapi aktif memancing lewat berbagai trik digital. Begitu pengguna terpapar sedikit soal judi, media sosial akan membanjiri timeline dengan iklan dan video seputar taruhan. Teknologi AI bahkan dipakai untuk membuat deepfake selebritas yang seolah mengajak berjudi. Tahu kan kalian teknologi deepfake? Video yang menggunakan orang asli, tapi dimodifikasi gerak mulut dan apa yang disampaikannya. Desain antarmuka judi pun memikat, tombol deposit besar, grafik slot kinclong, animasi pesta kemenangan. Semua elemen itu dimaksimalkan untuk memikat. Lebih dari itu, ada lagi yang namanya reward delay. Mirip mekanisme game online lainnya, terdapat imbalan kecil-kecilan dan spin gratis yang katanya untung besar, agar pemain terus terbuai menunggu jackpot palsu. Ditambah lagi kemudahan transaksi 24 jam. Deposit bisa lewat e-wallet, pulsa, hingga rekening bank. Taruhan tersedia kapan saja tanpa jeda. Baik malam atau pagi, tinggal tekan tombol. Kalah sekali deposit lagi, sistemnya bikin orang kadang tak sadar sudah kecanduan. Media sosial kita seharusnya bisa menyensor konten berbahaya. Nyatanya, iklan judi tetap terpasang kayak spam. Semakin hebat algoritmanya, semakin mudah kita malah dikendalikan. Intinya, teknologi canggih ini justru memuluskan jalan perjudian, membuat kita selangkah lagi jadi korban.
Nah, sekarang kita bahas dampak langsung judi online, baik dampak sosial ataupun dampak secara individu ataupun keluarga. Yang paling banyak ngalamin kerugian finansial ekstrim. Tabungan terkuras habis, aset dilego, hutang menumpuk. Banyak pemain awalnya coba-coba, lalu menghabiskan gaji untuk mengejar balik modal. Ini sering kita dengar belakangan ini, kehancuran keluarga. Uang habis, emosi memuncak. Istri atau suami jadi sasaran kebencian. Anak-anak menonton orang tua mereka stres. Tidak sedikit rumah tangga runtuh karena utang judi. Yang paling penting ini, masalah kesehatan mental. Kecanduan judi dapat menyebabkan stres berat, depresi, hingga niat bunuh diri. Banyak pemain melaporkan insomnia dan kecemasan tiap kali kalah. Kemudian, banyak korban nekat melakukan kejahatan untuk menutup kerugian. Mulai mencuri, menipu, hingga merampok demi cari modal bermain berikutnya. Fenomena ini seperti virus sosial yang memicu efek domino kejahatan. Bagi pekerja kantoran ini juga sangat berpengaruh sama penurunan produktivitas. Fokus kerja buyar, jam kerja ditukar mencari situs judi. Ada yang sampai di PHK saat pandemi dan uang pesangonnya terkuras untuk judi. Korban seperti ini banyak. Bagi mereka prioritasnya adalah taruhan, bukan pekerjaan. Korban kecanduan sering berakhir di rumah sakit jiwa. Kemenkes mencatat sekitar 100 pasien rawat inap di RSCM karena judi online. Rumah sakit jiwa penuh antrean kasus kecanduan judi. Ironi, karena dulu masalah semacam ini tabu dan nyaris tak tertangani. Di sisi lain, fenomena judol bisa dianggap sebagai krisis sosial dan ekonomi. Banyak lembaga menyebut judi online sebagai bencana nasional. Transaksi triliunan rupiah yang keluar dari ekonomi produktif negara malah jadi kerugian besar. Hal ini memperparah kemiskinan dan menambah beban sosial. Fakta-fakta ini mengerikan. Judi online benar-benar menyengsarakan. Bukan sekadar isu sesaat. Bayangkan, banyak orang kehilangan segalanya hanya untuk menekan tombol keajaiban yang ada di layar. Secara logika, pemahaman tentang resiko kalah dan menang seharusnya membuat orang berhati-hati. Tapi kombinasi psikologis membuat banyak yang malah mengulang kerugian. Itu seperti tergoda fata morgana di gurun. Saat dikejar hanya tinggal pasir. Setiap orang yang terjebak adalah peringatan untuk kita. Begitu terlanjur di ujung, susah sekali kembali bangkit. Setiap korban ini mengingatkan kita bahwa kehilangan harta tak sebanding dengan nyawa dan martabat yang hancur. Mari lihat contoh nyata. Salah satu media berita menyoroti kisah Dion, nama samaran, yang berumur 30 tahun, menyesal memilih jalur judi online. Uang tabungan habis, mobil saya jual. Tuturnya sedih. Awalnya ia sempat menang besar sampai 7 juta rupiah, lalu ketagihan main slot. Namun setelahnya kemenangan hanya sekali 2 kali. Sementara kekalahan terjadi terus-menerus. Ujung-ujungnya Dion menghabiskan seluruh tabungan dan pesangon hasil PHK untuk berjudi. Nasib Dion menjadi sinopsis kelam. Tawa dan harapan berubah menjadi tangisan. Bukan cuma Dion aja, di Sukabumi, Jawa Barat, Asep Kamho, pemilik panti rehabilitasi jiwa, mengungkap kisah pria 35 tahun yang meninggalkan kewarasannya karena judi online. Pria itu meminjam uang dari sana-sini dan bahkan menjual rumah hanya demi modal taruhan. Malam setelah rumahnya dijual, seluruh uang hasil penjualan langsung dipertaruhkan untuk judi online. Istrinya juga pergi membawa anaknya. Malam itu, kehidupan pria tersebut hancur, kata Asep. Ini bukan drama TV, inilah penderitaan nyata yang dialami ribuan orang setiap harinya. Laporan resmi juga mengungkap skala tragedi ini. Kemenkes mencatat sekitar 100 pasien menjalani rawat inap di RSCM karena kecanduan judi online. Artinya ratusan orang seperti Dion dan lainnya terpuruk. Cerita-cerita nyata ini sering dianggap berita biasa lalu dilupakan. Padahal setiap orang yang jatuh adalah bukti. Iming-iming menang instan sering berujung pada kehancuran. Setiap contoh di atas memperlihatkan satu kebenaran pahit. Saat terperangkap, pelajaran sulit ditemukan. Mereka bukan sekedar angka di laporan, melainkan manusia nyata yang jatuh karena satu klik. Sebab itu, kisah-kisah ini harus menggetarkan hati kita, supaya tidak menguap secepat berita viral lainnya. Idealnya negara turun tangan tegas. Faktanya, hasilnya setengah hati. Kominfo misalnya sudah memblokir puluhan ribu konten judi online. Namun jebakan pemblokir seperti bermain whack-a-mole. Setiap situs judi ditutup, muncul situs lain dengan domain baru. Satu tautan hilang, 5 lagi bermunculan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga ikut menutup arus dana haram ini. Per Maret 2025, OJK meminta pemblokiran 14 ribuan rekening terindikasi judi online, naik 40% dari sebelumnya. Namun sifatnya reaktif, begitu rekening diblokir, pelaku cepat membuat rekening baru. Pepatah mati satu tumbuh 1000 terasa nyata. Tak heran PPATK melaporkan transaksi judi online hingga 600 triliun rupiah per tahun, skala yang tak terbayangkan. Sementara itu korban terus berdatangan bagaikan luka yang tak kunjung kering. Media pun mencibir lambannya respons pemerintah. Meski jelas ilegal, penegakan hukum judi online masih terbilang lemah. Polisi sering hanya menangkap pasukan bawah, penjudi pemula atau agen kecil, sedangkan bandar besar masih bebas beraksi. Pendekatan pemerintah dianggap belum menyentuh inti masalah. Hasilnya, bandar judi online malah asyik tertawa melihat laju mereka merancang celah baru. Sebagian pihak pun menyindir ketidakefektifan ini. Banyak yang berpikir pendekatan Kominfo lebih cocok untuk kasus sampingan, bukan akarnya. Sementara negara lain berani razia bandarnya, kita sibuk ubah link website aja. Singkatnya, regulasi kita belum solid. Pendekatan saat ini cuma menutup samping jalan, sementara jalan tol bandarnya masih bebas. Idealnya, penyelesaian judi online harus menyeluruh, edukasi masyarakat, kerjasama global, hingga reformasi internal. Tapi sampai saat ini, ketegasan itu masih sebatas retorika. Jadi, kenapa banyak yang enggak belajar? Karena sistem sudah dirancang membuat orang lupa belajar. Judi online menawarkan fata morgana menang instan, tetapi ujungnya puing dan nestapa. Pemain dibuat tergila-gila oleh algoritma pintar, desain menggoda, dan iming-iming kemenangan palsu. Pemerintah banyak bicara, tapi aksi masih setengah hati. Akhirnya pertanyaannya berubah, siapa sebenarnya yang tidak belajar di sini? Bukankah bandar judi online yang selalu menjadi pemenang di ujung cerita? Kita, pihak bodohnya, hanya menanggung derita. Jangan sampai terpikat rayuan instan itu. Ingat, kalau lu kalah di judi online berarti lu pikul tangisan dan penyesalan sendirian. Lebih baik menang kecil nyata daripada melayang di awan kemenangan palsu. Pokoknya, kita harus lebih pintar dari sistem. Lebih baik jadi pecundang yang sadar daripada pahlawan yang tertipu. Pesan ini serius, edukasi dan kesadaran lebih penting daripada sekali menang impian. Jangan lupa selalu waspada, kita tidak terkalahkan. Selalu ingat, jangan anggap enteng masalah ini. Intinya, kunci hidup bukan banting layar, tapi banting tulang. Jangan tertipu bonus omongan. Ingat selalu, nikmat pahitnya berutang cepat. Terus tingkatkan kontrol diri. Karena di ujung cerita, hanya bandar judi online yang selalu tertawa. Selamat hidup lebih baik. Kalau lu suka sama konten ini, jangan lupa kasih like dan subscribe. Kalau lu ada ide konten yang menarik, sampaikan ke kita lewat komen di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.